Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin soal teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, anggap aja ini panduan singkat biar kamu makin jago memanfaatkan alat paling canggih yang udah ada di tangan kamu, yup, laptop dan smartphone kamu, supaya makin sukses di perkuliahan. Oke, kita mulai dari situasi yang pasti kamu kenal banget. Coba bayangin deh, dosen baru aja kasih tugas dan kamu butuh riset. Apa coba langkah pertama kamu? Kayaknya nggak mungkin langsung lari ke perpustakaan fisik, kan? Pasti kamu buka laptop, nyalain internet, dan langsung googling atau akses perpustakaan digital kampus. Nah, itu dia TIK beraksi. Dan itu baru pemanasan loh. Dari contoh barusan, kelihatan banget kan kalau TIK itu udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi sebenarnya apa sih TIK itu? Biar kita semua satu frekuensi, di bagian awal ini, yuk kita bedah dulu konsep dasarnya. Gampangnya gini, TIK itu adalah semua cara kita memakai teknologi, entah itu komputer di meja atau HP di kantong, buat mengelola lautan informasi yang ada di sekitar kita. Jadi, kuncinya bukan di perangkatnya, tapi soal apa yang bisa kita lakukan dengan perangkat itu. Jadi, kalau kita pecah lagi definisi yang tadi, sebetulnya cuma ada 4 hal utama yang kamu lakukan tiap hari. Kamu ngolah data buat tugas, itu namanya memproses. Kamu cari jurnal online, itu mengambil. Kamu simpan file di Google Drive, itu menyimpan. Dan terakhir, kamu kirim tugas ke dosen lewat email, itu namanya menyebarkan. Simpel kan? 4 hal tadi, memproses, mengambil, menyimpan, menyebar, sekarang rasanya gampang banget. Tapi dulu nggak begini loh. Biar kita makin menghargai kecanggihan teknologi yang kita punya sekarang, yuk kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu, dari zaman batu sampai era komputer. Wow, lihat deh lini masa ini. Kelihatan banget kan betapa cepatnya lompatan teknologi? Kita mulai dari alat batu yang super sederhana. Butuh ribuan tahun cuma buat sampai ke telegraf. Tapi habis itu, lihat deh lonjakannya. Komputer segede kamar pas Perang Dunia II, terus PC muncul di tahun 70-an, internet buat semua orang di tahun 90-an. Dan sekarang, kita semua bawa superkomputer di saku masing-masing. Keren banget. Perkembangan super cepat tadi efeknya bukan cuma ngasih kita gadget keren loh, tapi secara fundamental ini mengubah cara kita hidup. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Gimana sih peran TIK ini udah merombak dunia di sekitar kita? Singkatnya, TIK itu udah kayak mesin penggerak di zaman modern ini. Hampir semua bagian dari hidup kita, mulai dari cara kita belajar, kerja, sampai cara kita main, semuanya ikut berubah. Khusus di dunia pendidikan, wah dampaknya luar biasa. TIK itu seolah-olah meruntuhkan tembok kelas. Kamu jadi punya akses ke seluruh dunia ilmu pengetahuan. Mau akses perpustakaan digital dari universitas luar negeri? Bisa. Mau nonton video tutorial di YouTube? Tinggal klik. Kapan aja, di mana aja. Di dunia bisnis juga sama. TIK ini yang bikin ada toko online, yang bikin proses di perusahaan jadi otomatis dan lebih efisien. Produktivitas jadi meningkat pesat berkat analisis data dan kemudahan operasional. Nah, ini nih yang paling kita rasakan sehari-hari, komunikasi. Dulu kirim surat butuh berhari-hari, sekarang semuanya instan. Mau kirim email, chat, video call, update di media sosial, semuanya menghubungkan kita secara global dalam hitungan detik. Bahkan cara kita santai pun berubah total. Dulu nonton film harus ke bioskop, sekarang tinggal buka layanan streaming. Mau main game, ada ribuan pilihan di HP kamu. Semua hiburan ada di ujung jari kita. Oke, setelah lihat gambaran besarnya, sekarang bagian yang paling penting buat kamu. Gimana caranya kita bawa semua konsep canggih tadi ke dalam konteks dunia kamu sebagai mahasiswa? Manfaatnya buat kamu sebagai mahasiswa itu jelas banget. Kamu bisa riset tugas dalam hitungan menit lewat perpustakaan digital, bukan lagi berhari-hari bolak-balik rak buku. Komunikasi sama dosen jadi gampang lewat email atau platform kampus. Bahkan ngerjain tugas kelompok bisa dari kamar masing-masing sambil video call. Inilah kekuatan TIK yang jadi alat sukses kamu di dunia akademik. Tapi ingat ya, semua teknologi canggih itu ibarat pisau bermata dua. Untuk bisa memanfaatkannya dengan bijak, kita harus paham banget kedua sisinya. Peluang hebat yang ditawarkan, dan juga risiko yang mengintai. Kuncinya adalah keseimbangan. Di satu sisi, kita punya akses informasi tanpa batas yang bikin kita lebih produktif. Tapi di sisi lain, kita juga harus waspada. Ada risiko soal privasi data kita, ada ancaman kejahatan cyber, dan potensi lainnya. Jadi kita harus cerdas saat online. Jadi, ujung-ujungnya begini. Kunci sukses itu bukan cuma soal bisa pakai teknologinya, tapi soal paham cara menggunakannya dengan baik. Pakai secara efektif untuk belajar, secara efisien untuk hemat waktu, dan yang paling penting, secara etis dan bertanggung jawab. Nah,
Sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah tahu semua ini, kira-kira langkah konkret apa ya yang bakal kamu ambil untuk memanfaatkan TIK biar cara belajar kamu di semester ini jadi lebih baik lagi? Coba deh pikirkan.